Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin melakukan coaching dengan alur cerita. Perkenalkan, saya sebagai moderator yaitu Justina, kemudian Ibu Fasil kami yaitu Ibu Ermi, kemudian Ibu PP kita yaitu Ibu Evi Teti Sitorus dan Ibu Asmiati. Langsung saja kami akan melakukan kegiatan coaching dengan alur cerita, yaitu sebagai tugas coachingnya yaitu Ibu Rosniati, kemudian coach yaitu Ibu Maretul Azma, kemudian supervisor yaitu Ibu Sri Suprapti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Asma. Ya, gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu Asma bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik juga keadaan saya Bu. Alhamdulillah. Ibu Asma, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya ada Bu. Begini Bu Sri, saya rencana mau melakukan coaching dengan Ibu Ros. Apakah Ibu Sri bersedia menjadi supervisor ketika kami melakukan coaching nanti? Oh, jadi Ibu Asma mau melakukan proses coaching sama Ibu Ros ya? Terus Bu Asma minta saya menjadi pengamat saat proses coaching nanti. Ya, benar sekali Bu Sri. Dari proses pengamatan yang saya lakukan nanti Bu Asma, mau saya amati apa saja, seperti apa saja Bu? Saya mau diamati apakah saya menjalankan alur tirta dengan baik atau tidak, Bu. Oh, jadi maksudnya dalam pengamatan tersebut saya harus mengamati apakah alur tirta yang Ibu lakukan sudah ada semua atau belum, begitu kan Bu? Ya, benar sekali, Bu. Terus ada nggak yang lebih luas lagi yang harus saya amati Bu? Ada, Bu. Ada identifikasi masalah. Takutnya pada bagian ini, Bu, identifikasi masalah tersebut saya tidak jelas. Oh, jadi lebih luas pengamatannya pada bagian identifikasi ya, Bu ya? Ya, benar sekali, Bu. Baiklah, kira-kira indikator menurut Bu Asma pada identifikasi yang bisa membuat Ibu berhasil itu seperti apa, Bu? Menurut saya nih, Bu, ya, saya bisa berhasil pada identifikasi masalah jika nanti saya bisa bertanya dengan baik. Kemudian Bu, saya memberikan pertanyaan berbobot dan Ibu Ros bisa terbuka, Bu, dalam menceritakan masalahnya nanti. Bu Asma, saya ingin dari proses coaching itu nanti bisa membantu Bu Ros dalam menyelesaikan masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dengan pertanyaan berbobot dan Bu Ros bisa menjawab semua pertanyaan Ibu dengan terbuka dan menemukan solusi terbaik. Begitu kan, Bu? Ya, benar sekali, Bu Sri. Kapan nih mau coachingnya, Bu? Rencana saya hari ini, Bu. Oke, nanti ingatin saya ya, Bu. Ntar bilang aja kalau sudah mau mulai coachingnya. Oke, siap, Bu. Nanti dikabari ya, Bu. Sampai ketemu nanti ya, Bu. Oke, siap Bu Asma. Assalamualaikum, Bu Ros. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Rosnyati? Alhamdulillah saya sehat. Gimana kabarnya Bu Azma hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat juga Bu. Oh ya, kemarin Bu Ros bilang katanya ada yang mau didiskusikan sama saya ya Bu. Apa Iya, tuh Bu Ros? iya kan nih Bu Azma tentang ini anak-anak kelas saya tuh Bu Azma karena memang sekarang ini dia sering telat hadir ke sekolah, jarang sekali. Gitu. Oh, jadi hari ini Ibu mau coaching tentang itu ya? Iya Bu. Boleh Bu.
Kalau begitu, apa tujuan atau harapan dari kegiatan coaching kita hari ini? Saya sangat berharap agar anak saya Tri Nurjana tuh bisa kembali hadir ke sekolah, Bu. Jadi intinya agar Tri kembali ke sekolah lagi, apa cara yang akan dilakukan? Iya, Bu, benar sekali. Intinya bagaimana Tri bisa kembali hadir ke sekolah. Karena dia termasuk anak yang pintar loh, Bu. Oke, baik Bu Ros. Apakah Ibu sudah pernah memanggil orang tua Tri, Bu? Sudah, Bu, tapi orang tuanya beralasan dia sibuk bekerja, Bu. Jadi bagaimana langkah Ibu selanjutnya? Rencana saya akan mengunjungi rumahnya dan bertemu langsung dengan orang tuanya, Bu. Oke, bagus tuh Bu rencana Ibu. Menurut pandangan Ibu, peran orang tua itu seperti apa ya? Menurut saya orang tua sebaiknya memperhatikan pendidikan anak-anaknya karena peran orang tua sangat penting dalam proses pendidikan bagi mereka. Anaknya kebutuhan materi, tetapi perhatiannya tuh agar anaknya kembali ke sekolah tuh orang tua seringkali mengabaikannya gitu, Bu. Oh gitu ya Bu. Kalau begitu kira-kira bantuan apa yang Bu Ros butuhkan untuk rencana Bu Ros agar masalah yang dihadapi Ibu dapat terselesaikan? Mungkin yang saya butuhkan dari pihak sekolah gitu kan, bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, langsung ke rumah orang tuanya, bersama-sama lah kita memberikan pemahaman kepada orang tuanya penting hadir ke sekolah untuk belajar bersama, pentingnya pendidikan untuk anaknya tuh. Mudah-mudahan orang tua Tri bisa bekerja sama dengan pihak sekolah nantinya, Bu. Oke, bagus sekali Bu Ros. Rencana yang Ibu lakukan sangat baik, penuh dengan persiapan. Semoga Ibu Ros bisa menjalankan rencananya dengan baik ya. Iya, terima kasih ya Bu Asma. Sama-sama Bu Ros. Kiranya ada yang ingin dibahas lagi Bu Ros? Kayaknya tidak ada lah Bu. Soalnya cuma itu aja permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Asma yang baik atas waktunya. Sama-sama Bu Rosmiati. Semangat ya Bu Ros. Ya, semangat. Makasih ya Bu Asma. Ya. Assalamualaikum Bu Asma. Iya Bu Sri. Bu Asma, bagaimana tadi perasaan Ibu saat melakukan proses coaching Ibu? Apakah sudah lega Ibu? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya sudah berjalan lancar, udah lega Bu. Baiklah Ibu. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan dengan baik. Apakah Ibu bersedia? Boleh Bu, silakan. Dari hasil observasi kegiatan coaching tadi, sudah ada semua dengan alur Tirta. Di bagian tujuan, Ibu juga sudah bertanya. Identifikasi masalah sudah jelas, rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah jelas. Terlihat pertanyaan terakhir untuk Ibu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam coaching ini, Bu? Oh gitu ya Bu. Saya akan lebih memahami dan mempelajari lebih maksimal lagi alur Tirta ini agar saya bisa lebih baik lagi nantinya dalam melakukan coaching Bu. Bagus sekali Bu Asma. Semoga Ibu kedepannya semakin sukses dalam melaksanakan coachingnya. Terima kasih banyak Bu telah bersedia menjadi supervisor untuk kegiatan coaching saya. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses buat Ibu Sri. Amin, sama-sama ya Bu. Semoga sehat dan sukses selalu juga buat Ibu Asma. Demikianlah kegiatan coaching dengan alur Tirta yang telah dilakukan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggota 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Rosniati, Bu Mariatul Azma, dan Ibu Sri Suprapti, dan Ibu Justina. Baiklah, kami memperkenalkan Ibu fasilitator kami, Bu Ermi, tempat tugas di Provinsi Riau, serta Ibu pengajar praktek kami, ada Ibu Epi Teti Sitorus, dan Ibu Asniati. Baiklah, untuk kegiatan kami kali ini ingin coaching bersama rekan dengan alur Tirta. Yang pertama di sini ada Ibu sebagai coach yaitu Ibu Mariatul Azma, dan sebagai coach Ibu Sri, dan sebagai supervisor Ibu Istina. Kepada rekan-rekan kami yang bertugas hari ini, kami persilakan. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Yus? Alhamdulillah Bu Sri, kabar baik. Bagaimana kabar Bu Sri? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat hari ini Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Sri? Nah begini Bu Yus, rencananya saya mau melaksanakan coaching dengan Ibu Asma. Apakah Ibu bersedia menjadi supervisor ketika kami melakukan coaching nanti Bu? Oh begitu. Jadi Ibu Sri akan melaksanakan coaching dengan Ibu Asma. Kemudian Bu Sri meminta saya jadi pengamat. Gitu Bu Sri? Ya betul sekali Ibu. Dari proses pengamatan nanti, itu Bu Sri mau saya mengamati di bagian kompetisi mana? Saya mau diamati apakah saya sudah menjalankan alur Tirta dengan baik atau belum. Oke lah kalau begitu Bu Sri. Terus ada yang lebih spesifik yang harus saya amati Bu? Ada Bu, pada identifikasi masalah. Takutnya nanti pada bagian ini saya kurang jelas Bu. Oh, jadi lebih spesifik pada bagian identifikasi ya Bu Sri ya? Iya benar sekali Bu. Menurut Ibu Sri nih, pada identifikasi yang membuat Ibu berhasil itu seperti apa sih ketika melakukan coaching nanti? Menurut saya bisa berhasil pada identifikasi masalah apabila saya bertanya dengan baik, memberi pertanyaan berbobot, dan Bu Asma bisa terbuka menceritakan masalahnya. Jadi Bu Sri ingin proses coaching membantu Bu Asma dalam menyelesaikan masalahnya dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Dengan pertanyaan berbobot, dan Bu Asma bisa menjawab dengan terbuka serta menemukan solusi terbaik. Begitu Bu Sri? Iya Bu, benar sekali Bu. Kapan Ibu Sri mau melakukan coachingnya? Rencananya hari ini Bu pulang dari sekolah. Oke, kalau begitu nanti ingatkan saya ya Bu Sri, jika Bu Sri nanti sudah mau melakukan coaching. Oke, siap Bu. Sampai ketemu nanti ya Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Kabar Bu Sri gimana ya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Oh ya, kemarin Bu Asma mau ngomong katanya. Ada apa ya Bu? Jadi penasaran saya. Oh ya, begini Bu. Saya mau membicarakan permasalahan siswa saya di kelas saya Bu. Oh, begitu ya. Masalahnya apa tuh Bu Asma? Ceritakanlah Bu. Saya jadi penasaran ini. Ceritanya begini Bu. Siswa saya yang bernama Dani jarang sekali memakai pakaian seragam dinsus sekolah pada setiap hari Kamis Bu. Oh, begitu ya masalahnya Bu. Masalah terjadi pasti ada penyebabnya Bu. Apakah Bu Asma tahu sebab siswa Ibu tidak memakai seragam binsus tersebut Bu? Ya gini Bu, ceritanya begini ya Bu. Dani ini anaknya rajin, mematuhi aturan sekolah dan disiplin juga dalam berpakaian. Tapi beberapa bulan ini Dani berubah sekali Bu. Dia sering tidak memakai pakaian seragam binsus sekolah Bu. Oh begitu, berarti Dani sebelumnya tidak seperti ini kan Bu? Sama sekali tidak Bu. Apakah Ibu pernah menanyakan alasan
mengapa Dani sering tidak memakai pakaian seragam bintsu sekolah, Bu? Sudah Bu, alasannya Dani tinggal di rumah bersama neneknya yang sudah tua. Kedua orang tuanya bekerja di luar negeri, yaitu di Malaysia, pulangnya 3 bulan sekali Bu. Oh begitu. Apakah Ibu Asma sudah mencoba menghubungi neneknya, Bu? Sudah Bu, tapi neneknya akhir-akhir ini sering sakit, jadi yang mengurusnya tidak ada Bu. Oh, okelah kalau begitu Bu Asma. Nah, sekarang menurut Ibu, bagaimana strategi Ibu untuk kedepannya? Rencana saya akan datang lagi ke rumah neneknya dan berbicara pada neneknya. Baik. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya, Bu? Secepat mungkin Bu, saya akan melaksanakan ini. Mantap, luar biasa Ibu. Nah, jangan ditunda lagi ya Bu, karena lebih cepat itu lebih baik. Baik Bu Asma, kalau begitu bantuan apa yang kira-kira Ibu perlukan untuk melakukan rencana Ibu ini, Bu? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah dengan cara mengajaknya berkunjung ke rumah Dani dan kami sama-sama memberikan solusi jalan terbaik untuk Dani ke depannya agar bisa memakai pakaian seragam bintsu sekolah. Bagus sekali Bu Asma. Perencanaan yang dilakukan Ibu sudah sangat matang sekali dan sudah penuh persiapan. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan kita bersama. Terima kasih Bu Sri atas doanya. Sama-sama Ibu Asma. Nah, selain ini, ada yang perlu dibahas lagi, Bu? Oh, tidak ada lagi Bu. Terima kasih banyak ya Bu Sri atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama Ibu Asma. Sampai jumpa lagi, Bu. Bu Sri, Waalaikumsalam, Bu Yus. bagaimana kegiatan coaching tadi, Bu? Alhamdulillah, coachingnya berjalan dengan baik, Ibu. Bagus kalau begitu. Setelah saya melakukan observasi nih pada pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan tadi, ada hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Silakan, Ibu. Setelah saya mengamati dan mencatat diskusi Ibu tadi dengan coaching, sudah terlihat jelas alur ceritanya waktu pelaksanaan coaching. Tadi Ibu juga sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menggali dan membantu menemukan rencana aksi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada coaching. Saya juga mencatat Bu bahwa Ibu sudah hadir penuh. Tadi sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Nah, setelah ini ada pertanyaan terakhir nih dari saya Bu. Apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam coaching selanjutnya? Baik, Bu. Untuk kedepannya, saya akan mendalami alur tirta. Supaya saya lebih baik lagi, Bu, ke depannya dalam pelaksanaan coaching yang akan datang. Bagus sekali Bu Sri, ini sangat luar biasa. Terima kasih Ibu, semoga semakin kedepannya dalam melaksanakan coaching yang akan datang semakin sukses Bu ya. Sampai ketemu lagi ya Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian kegiatan coaching kami kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam sehat. Nah, pada siang hari ini kami dari kelompok 1 akan melakukan kegiatan coaching. Ibu fasil kami bernama Ibu Ermi, kemudian Ibu PP, Ibu Epi Stetisitaurus, dan satu lagi Ibu Asniati. Nah, di sini peran saya sebagai moderator, kemudian Ibu Rosniati sebagai coach, Ibu Justina sebagai coachee, dan Ibu Mariatul Asma sebagai supervisor. Kepada rekan-rekan kami yang bertugas, dipersilahkan.
Terima kasih Bu Moderator kita. Baiklah, kami lanjut langsung ya. Assalamualaikum Bu Azma. Waalaikumsalam, Bu Ros. Gimana kabarnya Bu Azma hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Ros gimana kabarnya? Begitu juga, Alhamdulillah sehat Bu Azma. Ada yang bisa saya bantu, Bu Ros? Ada. Ini Bu Azma, saya rencana mau melakukan coaching nih bersama Bu Justina. Apakah Bu Azma bersedia menjadi supervisor ketika kami melakukan coaching nanti? Oh, jadi Bu Ros mau melakukan proses coaching sama Bu Justina ya? Terus Bu Ros minta saya jadi pengamatnya, begitu kan? Iya benar Bu. Jadi dari proses pengamatan yang saya lakukan nanti, Bu Ros mau saya amati apa saja nih kompetensi yang diamatinya. Nah, saya mau diamati apakah saya menjalankan alur tirta dengan baik atau tidaknya. Gitu. Oh, jadi maksudnya dalam pengamatan tersebut saya harus mengamati apakah alur tirta yang Ibu lakukan sudah ada semua atau belum gitu kan? Iya, benar sekali Bu. Oke, terus ada nggak yang lebih spesifik yang harus saya amati nanti, Bu? Ada Bu, pada identifikasi masalah gini loh Bu, takutnya tuh pada identifikasi masalahnya tersebut saya tidak jelas Bu menyampaikan, saya tidak paham sangat gitu. Jadi lebih spesifik pada bagian identifikasi ya? Iya Bu, benar. Oke Bu. Kira-kira indikator menurut Bu Ros pada identifikasi yang bisa membuat Ibu berhasil itu seperti apa ya? Menurut saya bisa berhasil tuh pada identifikasi masalah jika nanti saya bisa bertanya dengan baik, dengan memberikan pertanyaan berbobot, dan Ibu Justina tuh bisa terbuka menceritakan masalahnya, Bu. Oke, Bu Ros ingin dari proses coaching itu bisa membantu Bu Justina dalam menyelesaikan masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian dengan pertanyaan berbobot dan Bu Justina bisa menjawab semua pertanyaan Ibu dengan terbuka dan menemukan solusi terbaik. Apakah begitu, Bu? Iya, benar sekali Bu Asma. Oke, kapan nih Bu rencana mau coachingnya? Rencananya nanti sepulang sekolah Bu Asma. Oh gitu ya Bu. Oke lah Bu, nanti ingatkan saya ya Bu. Nanti bilang aja saya udah mau coaching ya Bu. Mana tahu takut saya lupa Bu. Iya, siap Bu Asma. Bentar lagi waktunya pulang nih. Nanti kita ingatkan Bu Asma ya. Oke. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam, Bu Ros. Bentar ya, saya panggil Bu Azma dulu. Sebentar lagi kita melakukan coaching ya. Sebentar ya Bu Yus ya. Oke. Assalamualaikum Bu Azma. Ya, waalaikumsalam. Bu bisa ke kelas saya sebentar Bu. Kami sudah ingin melakukan coaching nih Bu. Oke, bisa Bu, bisa. Ayo Bu, silakan. Ya. Ya Bu ya, ini kita mulai ya Bu ya proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam, Bu Ros. Bagaimana kabar Bu Yus hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Kalau Bu Ros bagaimana? Alhamdulillah saya sehat, Bu Yus sehat, Bu supervisor kita juga sehat ya Bu Azma ya Bu. Katanya Bu Yus kemarin ada yang pengen didiskusikan sama saya. Ada apa tuh ya Bu Yus? Nah itulah Bu Ros. Boleh kita sharing sedikit ya Bu Ros ya? Boleh. Silakan. Begini Bu Ros, ada sedikit masalah pada anak didik saya, namanya Farel. Dia tuh akhir-akhir ini jarang masuk sekolah. Alasannya yaitu karena dia disuruh bekerja sama orang tuanya. Oh, Farel ya. Jadi kita coaching tentang itu ya, masalah itu ya hari ini. Ya begitulah Bu. Boleh Bu, kalau begitu apa tujuan Ibu coaching hari ini Bu? Saya berharap orang tua dari Farel memahamilah pentingnya pendidikan untuk anaknya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk Farel tidak datang ke sekolah karena alasan bekerja.
Oh, benar sekali, Bu. Jadi intinya orang tua Nanda Farel itu belum memahami pendidikan untuk anaknya, sehingga Farel sering tidak datang ke sekolah karena harus bekerja. Dan Ibu mengharapkan orang tua Farel itu memahami tentang pentingnya pendidikan ya, Bu ya? Ya, ya Bu, benar sekali Bu. Intinya itu wali murid itu harus pahamlah tentang pentingnya pendidikan untuk anaknya. Sehingga tidak ada anak yang tidak sekolah karena harus bekerja. Iya, Bu. Oke. Menurut Ibu, orang tua Farel tadi ini yang paham tentang pendidikan untuk anaknya seperti apa sih, Bu? Menurut Ibu lah. Menurut saya, orang tua itu sebaiknya memperhatikan pendidikan anak-anaknya karena peran orang tua itu kan sangat penting dalam proses pendidikan bagi mereka. Terkadang nih Bu Ros, orang tua itu mampu menyediakan kebutuhan material anak-anaknya secara memuaskan. Tapi kebutuhan pendidikan tidak pernah terpenuhi. Anak tidak dipersiapkan menjadi manusia yang dewasa seperti tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan. Anak itu berkembang tanpa adanya pola yang hendak dituju, tapi berkembang dengan sendirinya. Anak itu dibiarkan saja tumbuh tanpa tuntunan norma yang pasti. Tidak ada kepastian pada diri anak, bagaimana seharusnya ia berbuat atau bersikap, karena memang tidak pernah diberitahu dan dibimbing oleh orang tuanya. Kan saya sangat sayang sekali kan Bu Ros. Iya, memang itulah kenyataan sekarang ya. Banyak memang seperti itu, Bu Yus. Jadi oke, apakah Ibu sudah pernah memanggil orang tua si Farel tuh, Bu? Belum sih Bu Ros, itulah saya hanya baru memanggil Farel dan Farel mengatakan kalau ia harus bekerja sehingga sering tidak masuk ke sekolah. Oh, gitu. Jadi bagaimana nih rencana Ibu ke depannya? Ke depannya nih, apa strategi yang Ibu lakukan? Ya rencananya Bu Ros, saya untuk tahap awal nih saya akan memanggil orang tua dari Farel dulu lah Bu. Dan seandainya orang tuanya tidak datang, ya saya akan berkunjung ke rumahnya lah dengan berbicara kepada orang tuanya tentang masalah ini. Kapan tuh, Bu, kira-kira Ibu lakukan nih? Secepat mungkin lah Bu. Oh, bagus, Bu. Lebih cepat, lebih baik ya, Bu Yus ya. Kalau begitu, kira-kira bantuan apa nih yang Ibu Yus butuhkan nih untuk agar si Farel tuh bisa kembali ke sekolah lagi? Bagaimana tuh? Ada yang dibutuhkan? Mungkin yang saya butuhkan adalah bantuan dari pihak sekolah lah Bu untuk mengatasi masalah ini. Saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam mencarikan solusi dari siswa kami yang bernama Farel secara bersama-sama dan memberikan pemahaman kepada orang tua Farel tentang pentingnya pendidikan untuk anak. Mudah-mudahan wali murid Farel mau datang ketika kami panggil ke sekolah. Dan jika tidak datang, mungkin kami akan berkunjung lah Bu ke rumahnya untuk bertemu orang tua Farel secara bersama-sama dengan rekan sejawat. Oke, bagus sekali Bu Yus. Perencanaan yang Ibu lakukan sangat mantap dan penuh persiapan. Semoga Ibu bisa menjalankan rencana Ibu ini dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Ros. Sama-sama Bu Yus. Kiranya ada yang perlu dibahas lagi Bu Yus? Tidak ada lagi lah Bu Ros. Terima kasih banyak ya Bu Ros yang baik hati atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Yus. Nanti lain kali. Assalamualaikum Ibu Resmiati. Waalaikumsalam Bu Azman. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar Bu Ros? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Setelah saya melakukan observasi pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ingin sekali saya tanyakan dengan Ibu Ros. Apakah Ibu Ros bersedia? Ya, Alhamdulillah. Boleh Bu, silakan. Bersedia saya. Oke. Dari hasil observasi kegiatan coaching tadi, sudah ada semua alur tirta di bagian tujuan. Ibu dengan juga sudah bertanya. Kemudian identifikasi masalah sudah jelas. Tujuan Ibu bertanya sudah jelas. Rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah sangat terlihat jelas. Pertanyaan terakhir untuk Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam coaching tersebut? Nah, saya akan lebih memahami dan mempelajari lebih maksimal lagi tentang alur tirta agar saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching nantinya.
Oke, baik. Bagus sekali, Bu. Terima kasih ya Bu Ros. Semoga Ibu kedepannya semakin sukses dalam melakukan coaching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama-sama Bu, makasih kembali ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu. Nah, itu tadi proses coaching, kegiatan coaching dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggota 4 orang. Saya sendiri Mariatul Alma sebagai moderator. Coach Ibu Sri Suprapti, Coach Ibu Justina, Supervisor Ibu Rosniati, kemudian Ibu Fasil, Ibu Ermi, Ibu Praktik Mengajar Ibu Asniati, dan Ibu Praktik Mengajar Ibu Epi Teti Sitorus. Baiklah, untuk selanjutnya kami melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta. Kepada rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, disilakan. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Ros. Bagaimana kabar Bu Yus hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Yus. Bu Yus, hari ini kita akan mengadakan proses coaching ya. Sebelum melakukan proses ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih Bu Yus. Boleh Bu Yus? Boleh Bu Ros, silakan Bu Ros. Nah, nanti pada saat melakukan proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai nih sesuai rubrik penilaian coachingnya. Di antaranya apakah sudah sesuai dengan alur kita, lalu apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee. Dan saya juga akan mendengarkan respon dari coachee sesuai dengan pertanyaan dari Ibu ya. Oh ya Bu, dalam proses coaching ini juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Ibu, sebelumnya proses observasi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Boleh lagi Bu? Boleh Bu, silakan Bu Ros. Nah, kompetensi apa yang ingin Bu kembangkan pada coaching ini Bu? Baik, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, baik Bu, kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai pada coaching hari ini? Indikator ketercapaiannya yaitu coaching nanti mampu menemukan solusi dari permasalahannya melalui langkah yang benar. Oke, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Nah, silakan lakukan proses coaching dengan baik. Nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol lagi ya Bu Yus ya. Baik Bu. Nah, silakan Bu Yus untuk proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Sri, bagaimana kabarnya sore ini? Waalaikumsalam Ibu Yus. Alhamdulillah saya sehat Bu. Oh ya Bu, kemarin katanya ingin berbagi cerita nih. Saya ada waktu nih 10 menit. Silakan Bu untuk Ibu bercerita. Oke Bu, begini Bu Yus. Murid-murid di kelas saya tuh curhat Bu. Mereka katanya bosan dalam belajar karena tidak termotivasi Bu. Katanya begini Bu, gurunya terlalu lama ceramah, tidak memberikan ice breaking juga. Mereka juga curhat kalau mereka itu mengantuk saat belajar karena gurunya itu monoton Bu saat mengajar. Begitu ya Bu Sri ya. Berarti masih banyak nih guru di sekolah Ibu yang masih berada pada zona nyaman. Artinya itu mereka belum melakukan pembelajaran yang bervariatif. Benar sekali Bu. Murid saya juga bercerita bahwa pembelajarannya itu menerangkan terus sampai mereka bosan Bu. Oh seperti itu ya Bu Sri ya. Kira-kira nih apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu, saya ingin rekan-rekan guru di sekolah saya itu merubah cara mengajarnya lah Bu, menjadi lebih variatif begitu sesuai dengan kebutuhan murid.
sesuai pula dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Misalnya, mereka itu memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Lalu, bisa juga memanfaatkan lingkungan sekolah agar pembelajaran itu tidak monoton dan tidak membosankan. Oh, begitu ya, Bu Sri ya. Ibu ingin adanya perubahan cara mengajar dari guru-guru di sekolah Ibu. Iya, benar sekali, Bu. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin begini, Bu, adanya perubahan pada cara mengajar rekan guru saya, Bu. Saya ingin lebih bervariatif gitu, Bu, agar bisa memenuhi kebutuhan belajar murid, termasuk pemanfaatan sumber belajar dan penggunaan media belajar agar lebih kreatif. Itu yang saya harapkan, Bu. Baik, Bu. Berarti Ibu menginginkan pembelajaran yang bervariatif ya, Bu ya? Iya, Bu. Pembelajaran yang bervariatif itu kalau idealnya pada level 10. Nah, kira-kira guru-guru di sekolah Ibu tuh berada pada level berapa sih, Bu Sri? Kalau saya amati, Bu, guru-guru di sekolah saya itu baru berada pada level 6, Bu. Karena hanya sebagian kecil guru-guru itu yang mau mengembangkan dirinya dan melakukan pembelajaran yang bervariatif. Sementara, Bu, sebagian besar guru-guru itu masih berada pada zona nyaman. Mereka memberikan pembelajaran dengan cara-cara lama, Bu, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Bu Sri, kira-kira pada level berapa yang Ibu harapkan dari guru-guru di sekolah Ibu? Oke, Bu. Kalau guru di sekolah saya itu beberapa yang kurang terbuka terhadap iptek, Bu ya. Nah, saat ini saya berharap pada level 8 lah dulu, Bu. Karena sebagian guru-guru di sekolah saya masih sulit untuk memulai untuk melakukan pengembangan diri di era ini, Bu. Oke, Bu Sri, kira-kira apa langkah yang Ibu lakukan agar guru-guru di sekolah Ibu itu memperbaiki cara mengajarnya agar lebih bervariatif? Oke, Bu, mungkin yang pertama saya akan berbagi praktik baik ya Ibu, yaitu tentang pembelajaran yang bervariatif. Nah, lalu saling berbagi cerita saat jam istirahat atau jam kosong umpamanya Bu, tentang pembelajaran di kelas. Nah, lalu jika mereka tertarik Bu dengan apa yang saya ceritakan, saya akan melakukan pendampingan individu Bu terhadap mereka yang tertarik itu. Oh iya ya, selain mentoring, kira-kira ada cara lain yang Ibu ingin lakukan? Selain mentoring Bu atau pendampingan individu, saya juga ingin mencoba melakukan workshop mini Bu, yaitu dengan desiminasi pembelajaran yang bervariatif untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Bu. Baik-baik. Menurut Ibu nih dari dua langkah-langkah tadi, yaitu mentoring dan workshop mini, manakah yang paling mudah Ibu lakukan? Menurut saya tentunya mentoring Bu yang lebih mudah saya lakukan. Karena waktunya kan bisa fleksibel nih Bu. Selain itu, dia juga lebih mudah untuk diterima oleh guru. Karena guru yang ingin menerima mentoring itu tentunya mereka yang benar-benar ingin melakukan perubahan pada dirinya, Bu. Baik Bu, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam melakukan monitoring ini Bu? Teman saya, Bu, dalam melakukan mentoring ini saya akan berkolaborasi pada teman saya karena kebetulan saya punya teman ini ahli dia di bidang IT. Nah, teman saya ini namanya Bu Syamsidar Manurung. Nah, nanti Bu Syam ini Oke, Bu Sri, dari percakapan kita tadi, apa yang Bu dapatkan? Baik Bu, dari diskusi kita tadi saya jadi tahu Bu dan paham saya apa yang harus saya lakukan untuk merubah cara pembelajaran khususnya pada guru-guru yang ada di sekolah saya Bu, agar pembelajaran yang mereka berikan itu menarik dan bervariatif. Nah, tadi saya juga mendapatkan yaitu dengan cara monitoring dan saya akan berkolaborasi dengan teman saya untuk membantu saya melakukan proses monitoring tersebut, Ibu. Baik, Bu Sri, kita sudah berdiskusi panjang lebar nih Bu Sri. Semoga Ibu bisa menerapkannya
Ya Bu, lain waktu kita berdiskusi lagi ya jika ada hal yang tidak bisa Ibu pecahkan. Terima kasih Ibu. Ibu sudah mendengarkan cerita saya. Nah, dan akhirnya sekarang saya sudah menemukan solusinya. Lain waktu lagi kita bertemu ya, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus, bagaimana nih kegiatan coachingnya tadi Bu Yus? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu Ros. Alhamdulillah. Nah, Bu Yus, apa yang Ibu sudah dapatkan dari coaching tadi terkait indikator yang diharapkan tuh, Bu? Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Kemudian saya juga sudah membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Baik Bu, tadi saya juga mengamati dan mencatat diskusi Ibu dengan coaching nih. Sudah tampak jelas Alur Tirta dalam pelaksanaan Ibu coaching tadi. Tadi Ibu juga sudah menanyakan tujuan dan mengidentifikasi masalah dan menggali dan membantu menemukan rencana aksi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada si coaching tadi. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam coaching nih? Baik Bu, saya akan mempelajari dan mendalami lagi Alur Tirta Bu, agar saya nanti bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching berikutnya. Luar biasa Bu Yus nih. Oke, terima kasih ya Bu Yus. Makin sukses dan melakukan coaching ke depannya. Mantap. Terima kasih Bu Ros. Nah, yaudah Bu Yus ya. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi kegiatan coaching dari kami kelompok 1 dengan Alur Tirta. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.